Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gunawan akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari kelompok kami, yaitu pelaksanaan putusan atau eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, bahwa eksekusi itu haruslah diperoleh secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan yang tetap. Untuk menjalankan eksekusi ada beberapa hal yang menjadi asas-asas dari eksekusi, yaitu yang pertama, eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sini jelas bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap. Akan tetapi terhadap hal ini undang-undang ada mengatur pengecualiannya yang meliputi pelaksanaan putusan dijalankan terhadap putusan yang tidak mau dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya, eksekusi merupakan tindakan paksa yang dijalankan oleh pengadilan. Jika pihak yang kalah mau menjalankan sendiri putusan pengadilan, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Dan yang terakhir, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnatoir. Artinya pada putusan itu mengandung diktum yang bersifat penghukuman. Nah, untuk jenis-jenis eksekusi saya berikan kepada kelompok yang anggota yang lain, itu Indri Andreni. Baik, saya Indri Andreni akan menjelaskan jenis-jenis eksekusi. Dalam menjalankan eksekusi, ada beberapa jenis pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri, yaitu pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diharapkan adalah membayar sejumlah uang. Di pasal 196 KIR dan pasal 208. Kedua itu eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 KIR dan pasal 259. Pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang. Yang ketiga itu eksekusi real, merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi real itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara sukarela. Saya, Sultan Sabar Putra, akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya sebelumnya, yakni terkait dengan prosedur eksekusi. Kita dapat menjalankan eksekusi, maka dapat kita pedomani tata cara dalam melakukan eksekusi, yaitu 1. Pelaksanaan eksekusi atas perintah dan atau dipimpin Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu. Jika eksekusi seluruhnya atau sebagian berada di luar daerah hukum pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan meminta bantuan dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan untuk menjalankan putusan itu. Jika dalam pelaksanaan putusan itu ada perlawanan dari pihak ketiga, maka akan diserahkan kembali kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Dan yang kedua, sebelum pelaksanaan eksekusi diberikan peringatan atau amaining. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi putusan tersebut dengan kemampuannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan kepada ketua pihak yang kalah supaya dalam pemenuhan putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya 8 hari. Dan yang ketiga, jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan eksekusi, jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut atau sesudah dipanggil secara patut, tidak juga menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya yaitu 4, penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh panitera atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri, yakni yang tertera dalam pasal 197 ayat 2 HIR, atau kalau panitera berhalangan maka digantikan oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang kelima yaitu sita eksekusi. Sita eksekusi dilakukan oleh
2 orang saksi. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan dengan menghadiri atau dihadiri oleh 2 saksi yang mana pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara. Yang keenam, yaitu penyitaan benda terhadap bergerak, tidak boleh atas hewan dan perkakas untuk pencarian. Penyitaan terhadap barang dilakukan apa saja, akan tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh berguna dalam menjalankan pencariannya sendiri. Dan yang ketujuh, yaitu barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau di tempat penyimpanan yang patut. Berdasarkan situasi dan kondisi, maka panitera membiarkan agar barang tersebut tetap berada pada orang yang disita. Yang ke-8, penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut. Terhadap benda tidak bergerak, maka berita acara penyitaan harus diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan berita acara tersebut di papan pengumuman. Dan yang terakhir, yakni yang ke-9, penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang dengan nilai paling rendah 300. Penjualan barang sitaan itu dilakukan dengan bantuan kantor lelang. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.